terus berbenah membangun kawasan itu. Pembangunan jalan inspeksi di kawasan Kalijodo pun sudah hampir rampung, dan untuk mengetahui perkembangannya berikut ada liputan reporter Tika Bermau dan juru kamera Ria Nuryaningsih dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Tidak terlihat lagi puing-puing bekas reruntuhan bangunan di kawasan Kalijodo, di mana sejak digusur pada bulan Februari 2016 yang lalu, pemerintah ini telah membersihkan kawasan seluas 3,5 hektar ini dari reruntuhan bangunan. Dan saat ini memang pengerjaan proyek masih dalam pembangunan jalan inspeksi, di mana progres untuk pembangunan jalan inspeksi sendiri sudah mencapai 90% atau sudah hampir selesai. Dan total dari jalan inspeksi yang tengah dibangun ini adalah 700 meter panjangnya dan dengan lebar kurang lebih 8 meter. Saat ini progresnya memang telah dibangun sepanjang 630 meter. Tinggal 70 meter lagi pembangunan jalan inspeksi ini dilakukan. Saat ini memang terlihat ada 2 alat berat yang tengah dioperasikan dan rencananya pembangunan jalan inspeksi ini akan selesai dalam 3 hari ke depan dan dilanjutkan dengan pembangunan pagar pembatas jalan inspeksi. Untuk ruang publik terbuka ramah anak-anak saat ini memang belum dilakukan pembangunannya, namun sesuai dengan harapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, nantinya kawasan Kalijodo ini akan menjadi kawasan multifungsi yang akan dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti jogging track, taman bermain dan juga jalur sepeda. Dan memang ini sesuai dengan harapan dari pemerintah menjadikan kawasan Kalijodo ini menjadi salah satu destinasi atau tujuan masyarakat ibu kota untuk berwisata. Tika Bermau, Ria Nuryaningsih, Berita 1, Jakarta. Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta menemukan baru berupa benteng era kolonial Belanda. Benteng itu diperkirakan berada di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Penemuan situs baru berupa benteng zaman Belanda yang baru saja ditemukan di kawasan Luar Batang ketika pengerukan saat ini masih didalami oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena ini sesuai dengan program Pemprov yang ingin merestorasi kawasan Luar Batang seperti keadaannya seperti zaman Belanda atau zaman VOC yang lalu. Dan Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan tim arkeolog Universitas Indonesia guna melakukan restorasi agar sesuai sebagaimana fungsinya. Adapun di sini kami melihat kondisi di mana sejumlah eskavator dan alat berat masih digunakan untuk melakukan pengerukan. Ada satu hal yang dititik beratkan oleh Pemprov DKI Jakarta mengingat ditemukannya situs baru ini, maka proses pengerukan maupun proses pengerjaan dari proyek restorasi Luar Batang ini dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak situs-situs yang mungkin saja bisa ditemukan situs-situs lainnya. Dan sementara di luar dari rencana Pemprov yang akan merestorasi, kami di sini masih melihat sejumlah warga di Kampung Akuarium yang masih memilih bertahan di lokasi karena mereka menilai bahwa rusun-rusun yang telah disediakan oleh Pemprov, yaitu 2 rusun seperti Rusun Rawa Bebek maupun Rusun Marunda, masih jauh dari lokasi mereka saat ini. Kebanyakan dari mereka masih bekerja di sini, mencari mata pencaharian di sini, dan juga anak-anak masih bersekolah dekat sini. Mereka menilai kedua rusun tersebut masih terlalu jauh. Adapun kondisi dari tenda-tenda yang diisi oleh warga, sebagian warga yang mereka enggan untuk masih bertahan di sini cukup memprihatinkan. Meskipun begitu, kami melihat ada sejumlah bantuan yang datang dari segala elemen masyarakat untuk membantu seperti sembako dan juga alat-alat keperluan penting lainnya. Tentu saja program dari restorasi ini cukup baik, namun harus juga diperhatikan kepada masyarakat yang masih bertahan di sini untuk diperhatikan kesejahteraannya dan juga melakukan komunikasi yang komprehensif dengan masyarakat agar memahami program-program dan juga mendukung program Pemprov DKI Jakarta yang ingin merestorasi dan mempercantik kawasan, khususnya kawasan Luar Batang, Jakarta Utara. Cikal Multazam, Aditya Eko Utomo, David Sibarani, Berita 1, Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memindahkan warga pasar ikan yang saat ini masih bertahan ke Rusunawa Muara Baru, Jakarta Utara. Ya, untuk melihat bagaimana kondisi Rusunawa tersebut, berikut adalah liputan reporter Erik Himawan dan juru kamera Gerald Dwitama.
Ya, pemirsa, di sini saya sedang berada di Rusunawa Muara Baru, tepatnya itu di wilayah Jakarta Utara. Dan memang rencananya nanti Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan beberapa kepala keluarga dari pasar ikan ataupun pasar akuarium yang ada di wilayah luar Batang ke Rusunawa ini. Sementara itu untuk melihat bagaimana kondisi Rusunawa yang ada di sini, saya juga sudah berada di salah satu unit dengan Ibu Yuliana. Selamat siang. Ya, Ibu selamat Yuliana. siang. Ibu Yuliana, kita boleh lihat ke dalam, Ibu? Sebenarnya seperti apa nih, Bu, kondisinya, Ibu ya? Oh, seperti ini, Bu ya. Ibu, di sini ada berapa kamar, Ibu? Ada 2 kamar. Ada 2 kamar. Iya. Di sini, Bu ya, kamarnya. Iya, Ya. kamar depan. Oke. Ibu Yuliana, di sini Ibu udah tinggal berapa lama, Ibu? Oh, udah hampir 2 tahun ya? Udah. Iya, lebih 1 tahun setengah deh ya. 1 tahun. Terus Ibu di sini sewa berapa, Bu? Sewa belum bayar, Ibu. Belum lagi. Iya. Ibu biasanya kalau bayar berapa, Ibu? 200 lebih ya. Tergantung lantainya ya. Tergantung lantainya. iya. Ibu Yuliana tinggal udah lebih dari satu setengah tahun. Sebenarnya ada nggak, Bu, kendala selama tinggal di sini apa? Ada masalah. Untuk air minum nggak bisa pakai air ini, Bu ya? Iya. Terus biasanya kalau misalnya itu pakai air apa, Bu? Kalau buat minum, Kalau masak? isi ulang galon. Isi ulang? Iya. Ini udah berapa lama nih, Bu, airnya kondisi kayak gini? Air hampir kalau setiap ini udah 24 jam ya selama 1 bulan lah. Udah agak bersih, Bu Iya. ya. Ternyata pemirsa, informasi kami dapatkan bahwa air yang berada di Rusunawa Muara Baru ini tidak layak untuk dikonsumsi karena apabila kita cium juga baunya itu sangat menyengat bau kaporit, dan apabila didiamkan selama 2 hari itu akan berubah berwarna kekuningan. Dan Ibu biasanya kalau misalnya kayak gini beli di air galon, Iya. itu sehari sebulan bisa ngeluarin berapa, Ibu? Kalau air isi ulang kita bisa 2 hari ya. Bisa 2 Nah, iya buat masak. Berarti sebulan kira-kira 500.000 lebih, Bu ya? Iya, betul. Oke, berarti memang ini salah satu kondisi utama ya. Ya, memang pemirsa, selain dari air yang kurang bersih yang ada di Rusunawa Muara Baru ini, dikabarkan juga di sini tidak ada rumah sakit ataupun klinik yang standby yang ada di kisaran Rusunawa Muara Baru ini. Bahkan mereka harus menunggu setiap hari Rabu apabila mereka ingin ke klinik yang ada di Rusunawa Muara Baru ini. Dan memang semoga saja dari Pemprov DKI Jakarta mendengar keluhan dari warga yang ada di Rusunawa Baru ini memang segera harus ditanggapi karena banyak sekali warga bongkaran dari pasar ikan, dari pasar akuarium rencananya akan dipindahkan ke Rusunawa Muara Baru ini. Heri Himawan, Gerald Dwi Tama, Berita